Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Oktober 2022. Edisi perdana di bulan Oktober. Malam ini seperti biasa di awal bulan kita akan memberikan bagaimana perkiraan pergerakan IHSG di bulan Oktober ini, ya. Jadi nanti kita akan share bagaimana datanya seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tonton di bulan September, bulan Agustus, bulan Juli, ya. Kita memberikan insight bagaimana kira-kira perkiraan pergerakan IHSG selama sebulan ini ya. Baik, nanti kita juga akan bahas beberapa ide saham dari Bapak Ibu di kolom komentar. Tidak banyak, ya, ada beberapa saja. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk ini, silahkan Bapak Ibu ajukan di kolom komentar untuk dibahas di F-Talk selanjutnya saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah untuk trading ataukah untuk investing. Jadi silahkan isi di kolom komentar ya. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita akan bahas seperti biasa, cepat, padat dan singkat ya. Oke, di perdagangan terakhir kemarin bisa dikatakan IHSG masih dalam fase koreksi. Dalam seminggu terakhir kemarin ya maksudnya, IHSG melanjutkan penurunan ya. Jadi ini adalah perkiraan untuk minggu ini, dan seperti biasa ya, Stockholm selalu memberikan bagaimana prediksi mingguan ya, dan prediksi penurunan IHSG ini sudah kami sampaikan bahkan sejak pertengahan September ya. Dan ini adalah merupakan lanjutan koreksi yang wajar gitu ya. Di ini kita sudah berikan di Stockholm bahwa setelah IHSG cetak rekor baru, lanjutannya adalah koreksi, atau di sini kita wakilkan dengan satu kata yaitu jatuh ya. Dan di sini juga kita sudah pasang target penurunannya, yaitu yang pertama adalah 7060, yang mana target tersebut sudah tercapai ya. Kemudian target keduanya adalah di 6900 ya. Ini kita share pada 18 September ketika IHSG masih bergerak cukup stabil di atas 7200 ya. Dan pada perdagangan minggu kemarin IHSG sempat mengalami penurunan di 6900 6926. So far penurunan ini sudah terantisipasi dengan baik. Kalau Bapak Ibu juga member PTR, tentu saja sudah kami warning sejak beberapa minggu terakhir ini bahwa potensi IHSG adalah turun gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang kami warning di tanggal 21 September. Ya, ini ya. Jadi seperti ini di private trading room. Jadi koreksi ini akan berlanjut turun ke target. Ini masih 7100 ya. IHSG masih di atas 7100 dan sempat mengalami kenaikan juga ke 7200 di tanggal 21. Ya, kita cek tanggal 21. Ini ya. Tanggal 21 adalah penurunan tipis, kemudian sempat IHSG naik lagi di atas 7200. Ini kita sudah di private trading room sudah memberikan warning yang sangat jelas, singkat, padat dan jelas, dan berikut dengan bagaimana action yang harus dilakukan ya, bahwa potensi IHSG itu turunnya ke 7060 sampai dengan 7050 ya. Dengan apa yang kita harus lakukan, yaitu menjaga cash di atas 50 PV ya. Nah, kemudian ini tidak berhenti sampai sini saja. Ketika target tersebut tercapai di tanggal 26 September. Di 26 September pun kita memberikan kembali update-nya. Ya, seperti halnya ya, kita trading tidak hanya mencari saham yang menarik, tapi kita juga harus tahu kondisi market gitu kan.
Nah, ya, jadi ini adalah salah satu yang akan Anda dapatkan kalau Anda join PTR. Anda akan mendapatkan panduan secara lengkap, tidak hanya mencari saham untuk trading, tapi juga bagaimana bersikap terhadap kondisi market. Jadi agar kita juga terhindar dan juga dapat memanfaatkan kondisi market dengan baik gitu ya. Nih ya, tanggal 26 September. Sesi pagi hari ini ya telah mencapai target turunnya, yaitu di 7050 tadi. Mengalami sedikit rebound, tetap jaga cash, tetap di sini ya. Peringatan tegas ya, tetap. Ini kata-kata yang tegas oleh advisor kami. Tetap jaga cash di level aman karena penurunan masih bisa terjadi di sesi perdagangan berikutnya. Dan seperti yang sudah Anda tahu, IHSG melanjutkan penurunan bahkan menyentuh level 6.900. Dan itulah banyak yang bertanya bagaimana PTR bisa mencetak pertumbuhan di atas 6% di saat kondisi market yang tidak terlalu bagus. Ya, salah satu faktornya adalah bagaimana kita bisa bereaksi atau melakukan strategi sesuai dengan kondisi market. Kita tidak trading IHSG, tapi kita harus tahu bagaimana IHSG bergerak, kemana arahnya dan sebagainya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kinerja PTR, sudah Anda bisa lihat bagaimana kinerja kami. Tidak semua profit tentu saja, ada cut loss juga, ya, terutama di akhir-akhir pekan. Nah ini ya, jadi seperti inilah trading yang ya real, ya. Ada profit, ada loss. Nah, yang terpenting adalah apa? Pertumbuhan yang Anda realisasikan. Banyak yang merah nggak jadi masalah, tetapi Anda pastikan loss tersebut tidak membuat modal Anda habis atau membuat portofolio Anda hancur. Ya, lihat, walaupun banyak yang merah, lossnya perhatikan baik-baik. Ya, sangat rata-rata 1%, 3% dan sebagainya, 2%. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika profit ya harus lebih besar tentu saja. Ya, di sini kita melakukan 44 transaksi, 23 kali profit, 21 loss ya, dengan winning ratio 52%. Sebenarnya apabila kita mau untuk tidak mengambil potensi-potensi saham di minggu-minggu terakhir, mungkin risikonya akan lebih kecil dan juga winning ratio kita tinggi, tapi tentu saja kita tetap harus mencari peluang dalam kondisi apapun market, karena kami adalah trader di private trading room, ya, dan konsekuensinya harus siap diterima juga, ya. Tapi ya so far pertumbuhan kami jauh sekali dengan IHSG dan mungkin jauh dengan kompetitor-kompetitor kami yang mungkin ada yang memberikan laporan kinerja ataupun yang tidak memberikan laporan kinerja, ya. Jadi ya ini adalah salah satu ya yang kami tetap jaga konsistensinya dalam melaporkan kinerja setiap bulan. Nah, nanti tanggal 15 ada kuartal 3, ya. Lihat saja bagaimana kinerja kami, ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu wujud ya kemampuan dalam beradaptasi dengan market yang sangat dinamis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkiraan IHSG di bulan Oktober. Di awal bulan September kita juga sudah memberikan bagaimana perkiraan kami bahwa IHSG sebelum mengalami penurunan akan mengalami kenaikan terlebih dahulu ke berapa? Silahkan ini ditonton dulu. Ini YFTalk edisi 31 Agustus ya, gitu. Kita dengarkan sebentar. Kalau mengikuti 2021, IHSG di bulan September ini akan naik ke 7.340 dulu, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah naik dulu sebelum turun? Nah, ya, di minggu-minggu awal, ya, IHSG mengalami kenaikan ke 7.300-an ini, ya. Penutupan di 7.300. Ini ya. Sempat mengalami kenaikan bahkan lebih ya, 7.300. Artinya ya ini adalah salah satu juga faktor ya bagaimana kita bisa mengeksplor dan mengeksploitasi secara maksimal potensi kenaikan yang ada di awal bulan September yang lalu, sehingga kita bisa menabung pertumbuhan di awal sebelum terjadi market yang tidak terlalu mendukung, gitu kan. Meskipun ketika market tidak mendukung pun
tetap akan ada peluang dan potensi untuk profit gitu ya. Nah, di bulan Oktober ini seperti apa gitu ya. Ini adalah data di bulan September yang lalu, di mana kinerja IHSG di bulan September kemarin merefleksikan average selama 10 tahun terakhir IHSG minus ya. Di sini kita juga sudah jelaskan itu, silahkan ditonton ulang di F-Talk edisi 31 Agustus, kita juga jelaskan data ini. Nah, di bulan Oktober ini kita juga akan mengambil data. Seperti yang sudah Anda ketahui, YEF selalu bicara data, ya, bukan feeling, ya. Nah, di sini adalah data di bulan Oktober, ya. Ini September merah, average secara 10 tahun terakhir ini rata-rata merah ya, kinerja September, dan di bulan Oktober ini 10 tahun terakhir ini hijau dan cukup signifikan, yaitu 2,2%. So, secara statistik idealnya IHSG akan berkinerja positif. Kinerja positif ini ditentukan juga pada perdagangan akhir bulan. Jadi jangan dianggap ketika IHSG bulan Oktober itu bullish kemudian kita bisa sangat gampang trading di bulan Oktober, bukan. Ya, seperti itu. Seperti hal bulannya September, ya, kinerjanya terlihat jelek di akhir bulan, namun di bulan September itu profit sangat relatif bisa untuk kita ambil di awal-awal bulan. Jadi kita harus bisa menyikapi data ini juga dengan objektif juga. Jadi bukan kemudian sekonyong-konyong kita lihat data bagus di bulan Oktober kemudian trading kita asal-asalan. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita ngelihat data bagus, kita harus juga optimis, tetapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja tetap akan ada probabilitas untuk IHSG juga turun, ya, melanjutkan koreksi yang saat ini sedang terjadi. Apalagi seperti yang sudah tertulis di judul Stock Call edisi minggu ini, yang bahwa potensi pergerakan IHSG di bulan ini minggu ini masih akan melanjutkan fase koreksi minornya, gitu kan. Nah, ini akan menjadi hal yang kita harus juga perhatikan, bahwa kalau misalkan kita trading juga kita harus mengetahui bagaimana potensi IHSG selanjutnya. Ya, ini masih dalam fase koreksi. Jadi ya, apa pilihan-pilihan kita yang saat ini? Ya, kita akan mencari saham-saham tentu saja yang tidak terlalu relevan dengan indeks, yang juga memiliki potensi kenaikan yang signifikan, seperti saham-saham yang mungkin Anda lihat di laporan kinerja kami di bulan September yang lalu, ya, gitu. Kalau kita paksakan trading misalkan katakanlah di saham-saham perbankan, blue chip dan sebagainya, atau katakanlah saham-saham consumer yang big caps dan sebagainya, ya, kita untuk mencari profit di atas 10% akan agak sulit untuk jangka pendek, ya, untuk trading, ya. Sekali lagi ini catatan untuk trading, untuk swing dan sebagainya, ya, gitu. Nah, itulah yang kira-kira kita harus lihat di bulan Oktober ini. Datanya cukup positif, namun kita tidak boleh melihat ini sebagai, ya, membuat kita lengah. Positif belum tentu kita juga bisa profit, kan, gitu kan. Nah, bagaimanakah Oktober ini kalau menurut teknikal, gitu ya. Ini selanjutnya kalau kita lihat data bagus, bagaimana teknikal di monthly di Oktober ini? Kemungkinan besar kinerja IHSG masih akan bergerak di rentang 7.300 sampai dengan 6.800 ya. Jadi masih akan bergerak konsolidasi di area ini dulu. Sampai dengan nanti mungkin akan terjadi akselerasi di akhir tahun, ya. Ekspektasi kita sementara ini seperti itu, dan koreksi yang terjadi Anda lihat mungkin IHSG turun 1% bahkan 2% pun, ya, itu masih dalam tren naik. Yang kita lihat adalah itu juga trennya. Tren koreksi ini apakah tren reversal atau hanya koreksi minor di dalam tren utamanya, gitu ya. Dan yang terjadi saat ini masih dalam tren naik, ya. Setelah dia terjatuh di bulan Maret 2020, IHSG masih bullish sampai dengan hari ini. Meskipun Anda lihat mungkin beberapa minggu terakhir ini jelek, tapi itulah hal yang wajar, proses dari uptrend, gitu ya. Selama itu belum terjadi reversal, belum ada patah tren, ya, kita masih bilang ini adalah koreksi minor, gitu. Nah, jadi perkiraan kami IHSG kemungkinan kinerjanya akan cenderung positif, namun masih di kisaran level 7.300 sampai dengan 6.800 ini. Jadi ya mungkin tipis-tipis, ya, untuk bulan ini, ya, mungkin ya +1 atau +2, gitu ya. Jadi kita tidak akan mengejar signifikan seperti halnya kinerja di Oktober 2021 yang lalu, ya, ketika itu naik 4,8%, karena kondisinya sangat berbeda.
Ketika itu di bulan September memang sudah momentumnya naik, baru dimulai ya setelah dia konsolidasi. Sedangkan saat ini IHSG sudah mengalami rally yang cukup panjang sehingga dia perlu untuk istirahat dulu setidaknya 2 bulan, dan 2 bulan ini sudah terjadi sejak bulan September yang terjadi koreksi, karena di bulan Agustus kemarin performance IHSG positif gitu ya kan, positif signifikan gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk IHSG di bulan Oktober. Jadi semoga ya Anda analisa ulang, Anda siapkan strateginya seperti apa ya masing-masing ya. Begitu kira-kira. Oke. Kita lanjut ke ide saham ya. Oke, yang pertama review saham SQMI, apakah ini konsolidasi dalam tren naik, apakah wave sekarang ini bisa termasuk wave 2 dari Elliott Wave. Jelas ini masih konsolidasi, sangat jelas. Mau bicara tren apapun ini masih konsolidasi, dan wave-nya ini juga tidak terlihat secara signifikan. So kalau kita bicara wave, di sini ada wave di dalam tren minornya juga ya, di mana 1 2 3 4 ini adalah wave 4. Jadi wave ini merupakan proses dari rounding bottom ini. Jadi selama dia masih bertahan di atas siklus naiknya ini adalah siklus naik dari SQMI, di mana dia masih berada di atas MA60, dan MA60 ini mungkin bisa ditembus dari proses naik ini. Jadi mungkin ini fase koreksi yang masih berlanjut, bisa saja dia menguji tren ini ya. Nah, untuk lanjut naik ke sini. Jadi ini wave 1 2 3 4 koreksi ya. Habis itu wave 5 mungkin bisa mencapai peak atau rounding bottomnya ini yaitu di 96 gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kita lihat dari tren jangka panjangnya, memang saat ini dia downtrend dan konsolidasi ya. Konsolidasi di sini ya kita bisa sebut ini mungkin saja dia bisa jadi bottom, tapi belum ya untuk saat ini. Gitu. Kita akan lihat di potensi di rounding bottomnya dulu di 95an itu. Oke, gitu. Kalau mau masuk DOIT baiknya di berapa? DOIT untuk trading berarti ya. Nah, besok-besok lagi kasih tahu untuk trading kah atau untuk, karena berbeda. Nah, DOIT sendiri saat ini sementara ini ya, dia sedang menguji uptrend line, dan uptrend line ini sepertinya ya patah saat ini ya. Sementara ini kalau besok ada pembalikan, tiba-tiba mengalami kenaikan kembali di atas 390, bisa saja ini false break ya, dan dia lanjut naik. Tapi sementara ini ada gap di sini yang memberikan ekspektasi kita untuk dia masih melanjutkan uptrend. Meskipun nantinya ya kalau misalkan ternyata tidak ya, dia akan turun dulu ke 330. So strateginya seperti apa kalau melihat kondisi yang masih di area abu-abu, karena ini antara reversal dan tidak ya. Jadi kalau kami di PTR, sistem kami sudah mewajibkan konfirmasi untuk entry. Jadi kalau tidak ada konfirmasi, bagus apapun saham tidak akan kita beli untuk trade ya. Jadi kalau misalkan sebuah kondisi teknikal di mana teknikalnya tersebut masih dalam tanda kutip abu-abu, belum meyakinkan untuk dia naik ya, belum terkonfirmasi dia melanjutkan kenaikan, misalkan DOIT tidak melanjutkan atau tidak bertahan di atas uptrend line ini lagi, ya kita nggak akan masuk, karena potensinya ya dia bisa lanjutkan penurunan begitu, apalagi didukung dengan MACD yang seperti ini. So skenario kita kalau misalkan ini saham DOIT saat ini adalah, pertama kalau dia rebound di atas 396, action kita adalah berani beli dengan proteksi di uptrend line-nya. Namun apabila ternyata tembus, Anda bisa menunggu di harga yang lebih rendah, yang mana dalam proses koreksi ini dia bisa saja kembali ke 330 ya. Ini merupakan ya cukup signifikan sebenarnya. Kita lihat yaitu bisa ke level 0,78, dan ini terbukti di kondisi sebelum-sebelumnya ketika dia patah tren ya, dia akan cenderung melanjutkan penurunan ya. Dan kali ini sepertinya setelah dia spike cukup signifikan, dia akan turun ke 0,78 karena wave sudutnya lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini trennya cukup bagus ya, dan ini cukup agresif, bahkan diikuti dengan gap di sini ya. So kalau misalkan ini masih di bawah trend line, sebaiknya Anda bisa coba tunggu setidaknya di area 340 sampai dengan 316 di situ kalau harga saat ini. Jadi ada dua strategi itu tadi ya. Gitu.
Tolong bahas MPMX apakah lanjut uptrend. Jadi MPMX ini terakhir dia hanya pullback di 0,38 ya, setelah masuk Stockholm 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Dia sempat mengalami kenaikan namun tidak lanjut karena dia gagal melewati 0,38 ini. Nah, ini juga merupakan sinyal yang kurang bagus meskipun dalam prosesnya ini nanti bisa pullback. Ya, kalau uptrend, kita bicara uptrend kan kita harus tarik trend line ya kan. Nah, kalau kita lihat tarik trend line apakah masih uptrend atau tidak, kita akan coba lihat di sini ya. Nah, sementara ini masih uptrend ya, masih uptrend. Namun yang perlu Anda garis bawahi adalah uptrendnya ini terakhir dia membentuk lower high. Lower high mengindikasikan potensi untuk downtrend ini berlanjut. Ya. Dan terakhir ini dia bertahan ditahan gitu ya, tidak turun lebih dalam dari 975. Karena kalau turun di bawah itu bisa membuat tren ini patah gitu ya. Tren ini patah menyebabkan psikologis market akan semakin deras tekanan jualnya gitu kan, karena dia reversal dari tren naiknya ini. Tren naik yang berjalan sejak bulan November 2020 ya. Jadi ini adalah proses yang cukup panjang trennya ini. Ya, kalau ini tembus ya Anda bisa tunggu di bawah sini di 600-an ini. Ya, sekarang ini ya kalau kita bicara tren sementara ini masih uptrend. Masih uptrend ya, masih uptrend. Jadi ya pertanyaannya hanya itu, masih uptrend gitu kan. Tolong update technical TPMA. Soalnya tanggal 28 volume transaksinya naik tinggi. Baik, coba kita lihat TPMA. Belum ada perubahan. Kemana ada yang konsultasi saham TPMA ini sempat naik di atas 400. Bagaimana? Loh, kalau kita bilang kalau Anda mau untuk long term, tunggulah dia tutup di atas 474 ke atas setidaknya di situ. Namun kalau tidak, itu hanya sifatnya hanya swing-swing saja. Meskipun itu volume besar itu kita harus juga cek. Volume itu muncul ketika di harga tinggi atau di level yang rendah, di harga yang rendah. Ya. Jangan sampai ini candlenya volumenya terlihat besar, tetapi volume besar ini muncul ketika harga ini naik. Jangan-jangan orang memanfaatkan kenaikan ini untuk sell on strength gitu kan. Jadi volume ini harus juga divalidasi oleh penutupan. Itu terkonfirmasi sempurna. Breakout diikuti dengan volume yang signifikan. Ya. Gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita lihat volume besar, ya volume besar. Namun penutupannya kan jelek. Masih di area konsolidasi. Sementara ini seperti itu. Jadi ya masih konsolidasi. Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan ya itu sifatnya swing di konsolidasinya ini. Ya. Ya. Jadi sayang sekali ya, kenaikan kemarin cukup bagus sebenarnya karena dia sempat menguji 430 ini. Ya, kalau andaikan dia tutup probabilitas 75% ke atas dia akan naik ke 480-an ke atas. Namun sayangnya gagal gitu ya, seperti halnya yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Tolong bahas WIRG dan Excel. Kita ambil WIRG ya, satu saham ya. Oke. Masih downtrend ya, WRG sepertinya ini masih melanjutkan penurunan karena di sini ada gap-gap terbuka ya, ini bisa kembali 226. Sekarang harga 434 ya. Dan terakhir dia breakdown ya, manfaatkan kalau ada pullback di atas 500 ini karena dia bisa saja dia pullback dulu. Tapi proses turun ya ini ya. Jadi karena di sini ada gap-gap yang terbuka. Sementara ini seperti itu untuk WRG teknikalnya. Jadi karena ini sudah naik bisa dimanfaatkan untuk swing kalau misalkan ada kenaikan. Karena ini lumayan kalau dia untuk swing bisa ke 514% gitu ya. Tapi hati-hati ya. Kalau saya sih nggak rekomen ya, kalau misalkan ada saham yang uptrend sebaiknya uptrend dulu baru pilih seperti ini. Apalagi ini mungkin transaksinya tidak terlalu liquid ya gitu. Baik. Sudah ya. Dari Pak Riki Hasibuan, titel bait MSP dan GGRM tapi hanya dapat jatah masing-masing 1 menit. Malah bahas BSMR sebagai inti. Sudah saya jawab. Ya, sudah saya jawab ya. Jadi memang Yeftok ini mohon maaf kita tidak bisa panjang-panjang karena yang dibahas juga tidak cuma satu saham. Tapi saya pastikan pertanyaan sudah terjawab. Ya, apakah MSP dan Gudang Garam sudah reversal? Sudah saya jawab.
berapakah target naiknya sudah saya jawab. Ya, Anda pilih bertele-tele atau singkat, padat dan jelas. Ya, itu. Jadi mohon maaf, di F-Talk ini kan pembahasannya banyak. Ya, jadi kalau kita bahas, misalkan katakanlah MSP dan Gudang Garam itu kan 2 saham, kita bahas 10 menit durasinya, mungkin kita katakan ya durasinya bisa sangat panjang. Tapi ya kita akan bahas itu sesuai dengan proporsinya juga. Buat apa membahas melebar-lebar? Misalkan kita hanya membahas terkait teknikalnya reversal atau tidak, kita bahas-bahas yang lain-lainnya. Nah itu ya, jadi kita berusaha, dulu sering kita dikritik karena membahas terlalu panjang, sekarang dikritik karena bahas terlalu pendek. Jadi saya sudah berusaha jawab sesuai dengan pertanyaan yang banyak yang muncul terkait HMSP dan Gudang Garam tersebut. Jadi title bed itu adalah ada judulnya HMSP dan Gudang Garam dan tidak dibahas. Oke? Gitu. Pahami itu ya. Jadilah penonton yang cerdas. Jangan asal komen. Ya, gitu ya. Baik. Terima kasih sekali untuk Yeftalk malam ini, penonton-penonton Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk selalu memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan juga isi di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas di F-Talk selanjutnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, mohon maaf. Semua yang kami sampaikan di sini kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Apa yang kami lihat ya itu yang kami sampaikan. Itu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.